Pria tampan ini diajak kencan di dalam kamar janda siluman ular cuy. Ketika Handini mengajak masuk ke dalam kamarnya, Bowo sudah mengajak para warga untuk menggerebek rumah janda itu. Handini pun langsung keluar karena mendengar keributan di depan rumahnya. Lalu Handini pun berkata jika kedatangan Jalu hanya untuk menjenguk Ningrum yang sedang sakit. Handini sengaja menggunakan Ningrum sebagai tameng untuk menutupi semua perbuatan buruknya itu. Kemudian terlihat Handini masuk ke dalam sebuah kamar misterius. Santi pun memergoki Handini masuk ke dalam kamar itu cuy. Terlihat di sana Handini mulai melakukan lagi ritual pengasihan untuk menjadikan Jalu sebagai tumbal. Santi pun mencoba mengikuti Handini dan melihat apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun tiba-tiba saat Handini menoleh ke belakang, wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Tubuh Santi pun seketika terpental hingga ia mengalami kerasukan. Ningrum pun bergegas pergi untuk melihat keadaan Santi. Santi yang sudah kerasukan memperingatkan Ningrum agar tidak ikut campur dengan urusannya. Ningrum pun bergegas berteriak dan mencoba untuk memanggil-manggil nama ibunya. Tak berselang lama, Handini pun datang dan berusaha untuk mengeluarkan iblis yang merasuki Santi. Lalu pada malam itu Ningrum pun menginap di rumah Santi untuk mengantisipasi jika sepupunya itu kembali kerasukan. Di malam yang semakin larut, Santi pun terbangun karena tubuhnya merasa kesakitan. Lalu Santi pun berbisik jika ada hantu nenek lampir yang mengikuti mereka berdua. Namun anehnya Santi tiba-tiba menghilang cuy. Ningrum pun sangat cemas dengan keadaan Santi saat itu. Ningrum bergegas bangkit dari tempat tidurnya dan mencoba untuk mencari Santi. Dan ternyata Santi pun sudah kesurupan lagi untuk yang kedua kalinya tepat saat duduk di meja makan. Santi pun terus mencoba menyerang Ningrum saat itu. Ningrum bergegas keluar dari rumahnya dan mencoba mencari bantuan dari para warga sekitar. Tak berselang lama para warga yang sedang berada di pos ronda pun datang dengan membawa seorang kiai yang alim. Kemudian para warga mencoba untuk memegang tubuh Santi dengan sangat kuat. Sementara Pak Kiai bergegas membacakan doa sambil memegang kepala Santi. Hingga akhirnya iblis itu pun keluar dari dalam tubuh Santi berkat doa dari kiai tersebut. Sementara di sisi lain Jalu yang sedang merebahkan diri di atas kasur, tiba-tiba ia mendengar suara orang mengetuk pintu kamarnya. Dan ternyata Handinilah yang bertamu ke kamar Jalu malam itu. Saat itu tidak ada penolakan sama sekali dari Jalu cuy. Hingga akhirnya terjadilah hubungan perzinahan di antara mereka berdua. Apakah Handini akan berhasil menjadikan Jalu sebagai tumbal berikutnya? Saksikan pas seru berikutnya di akun Ozi Film.